Berangkat dari siasat tunggal, sesatkan gairah asumsi kosong. Asumsi kosong. Cobalah dengan akal sehat, akal yang harus berguna. Asumsi kosong. Jasad yang kaku terpasung janji, dicemari beri suara palsu. Keruh dan hambar, rasa malu, indra pun mulai kehilangan rasa. Jasad yang kaku terpasung janji, dicemari beri suara palsu. Keruh dan hambar, rasa malu, indra pun mulai kehilangan rasa. Asumsi Welcome back on Podcast Sambil Dengar. Podcast sambil dengar. Selamat datang di podcast sambil dengar bareng Ivan, bareng Alwan dan bareng kami Ilaika. Emang kagak bisa kalau misalnya bridgingan itu dibuka sama orang karena ya gini 3 kali ulang. Ini salah Atma. Mau Atma keluar untuk kedua kalinya Atma. Oh ya boleh. Oh tapi jangan bos. Soalnya podcast mulai kaya. Sudah jangan di take over lah. Oh janganlah. Saya mulai miskin dan pandemi ini jadi podcast Sambil dengar bareng Atma dengan Dede. Podcast sambil podcast. Oh Ade, Atma Dede. untuk pertama kalinya terima kasih dulu teman-teman Ilaika, teman-teman Buat semuanya juga. buat teman-teman Sultra Travel. Terima ya. kasih karena untuk pertama kalinya podcast episode eksklusif. Iya. Pada malam hari ini pertanggal hari ini. Ayo. Pertanggal hari ini contohnya. Ya, ayo. Saya tidak mau kasih tahu kalau ini lama sekali editingnya. Sampai ketemu di bulan depan.
Yang penting ini spesial pokoknya buat kamu semua yang suka dengerin ya kan, yang sudah nonton juga. Yoi. Berapa episode kayaknya? Coba. Sekarang kita udah episode spesial ke 36. Karena udah 35 episode kita bersama teman-teman semua. Anda salah. Berapa? Sekarang kita di episode 37. Wow. Di situ dilihat Pak Eman cepat. Episode kerja kagak bos. 37, 37. Bodoh amat. Waduh. Gak Iya, berasa 37, ya, 37. gak berasa ya. Oh iya 37. Lupa satu Pak episode kemarin. Saya biasanya di belakang laptop. Oh iya bener. Hari ini Atma, terima kasih Atma. Kasih. Tapi ngomong-ngomong ini salah satu episode juga yang mengeluarkan effort yang sangat lebih. Terutamanya Dan kita- teman-teman podcast. Sekali lagi terima kasih buat Ilaika, terima kasih buat Sultan benar, Travel dan teman-teman semua yang sudah membantu di luar dari 3 project ini. Karena kita mempersiapkan ini bisa dibilang butuh tenaga dan pemikiran yang cukup So serius aja sih padahal pengen camping. Iya sebenarnya sih. Camping sekalian. Orang-orang dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur, kita tidak bos. Kerja juga bos. Weekend Cari lapangan lain. Kalian libur, kita kerja. Kerja, tetap kerja. Kalian kerja, kita kelar kerja juga sih sebenarnya. Jadi kerjanya kita bawa ke sini. Yoi. Dan juga Yang produktif. bikin produktif. Bukan kayak produktif, lebih ke miskin memang kita. Ala kadarnya. Aduh, dan juga tentunya sekarang kita kalau misal kalian penasaran, memang kita sekarang di puncak Ahwali. Bukan puncak, Pak. Apa? Ini lembah. Oh lembah, Kalau lembah puncak di Ahwali. atas. Oh iya. Lapangan Ahwali. Padahal di Bisa dari dilihat anak banyak. sekitar 25 orang, bodoh sekali. Take podcast jauh sekali teman-teman. Aduh. biasa, luar Dan juga Jalan Yoi, karena mungkin kita kan satu circle juga nih, ada teman-teman dari Soul Travel juga, teman-teman dari Ilaika, terus ada teman-teman dari tim podcast sambil dengar, yang dimana mungkin kita sibuk masing-masing tapi bisa meluangkan waktu untuk ini sebenarnya. Setuju banget. Jadi ini juga bukan cuman podcast ya. Ada yang spesial juga. Yoi, apa loh? Spesial nggak? sangat spesial. Sangat spesial. Iya, tagnya subuh. Yoi, Dini. Sangat spesial. Sangat spesial Sangat karena spesial, ya. teman-teman Ilaika spesial untuk episode kali ini eksklusif banget, itu akan ngeluarin untuk pertama kalinya materi dari mereka yang wajib kalian dengar banget, tentunya nanti di platform-platform kesayangan kalian, dan juga tentunya di episode kali ini salah satu apa? Kayaknya platform yang Iya, Iya, emang platform. lengket. Kagak bos. Jam 12. Mulai mengantuk. Ini istirahat. Aduh, tapi saya jujur pribadi senang banget karena kita sampai detik ini bisa terlaksana juga, karena kemarin ibaratnya expect-nya itu nggak sampai ke sini sebenarnya Wan ya. Tapi ya nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yoi. Siapa tahu sebenarnya kita bukan senang-senang. Iya. Kita mau mencuri uang kalian semua. Tapi nanti, Bos. Nanti itu Setelah ini kalian akan terblunder. diambil secara nggak langsung ya. Iya, kita sebenarnya enggak minta Anda. Tapi kalau misalkan tertarik ya. Pengajuan lah nanti ya. Nanti pengajuan dari tiga production ya. Boleh. Yoi. Merah biru boleh bos. Gas dia gas. Mau kolektif merah biru hijau juga boleh. Kita tuh sayang kalian semua. Boleh banget. Double apa? Bapak kayaknya Cina Zimbabwe deh. Oh tidak Pak. Kebetulan saya bukan, ini hanya efek dari corona aja sih sebenarnya. Lebih push ya. Ibaratnya Desember ini udah mau selesai, uang tidak ada begitu. Tabungan juga. Tapi ngomong-ngomong soal corona, bukan cuma soal finansial, tapi gue pengen nanya nih sama Ilaika. Di masa pandemi tapi tetap bikin karya. Apa karya udah lama banget nih, baru dikeluarin sekarang? Gimana? Siapa yang Ya mulai serius bos. Siapa nih? Mulai Siapa serius nih? bos. Siapa? Bos ini lama banget. Ini biar dikira eksklusif juga bos. Iya bener, biar ada isinya. Biar ada isinya. Oke. Silakan. Serius. Ayo, silakan. Jawab serius. Eros. Ya langsung tegang. Replay mode. Ayo serius. Coba. Cari jawaban dulu. Enggak ada materi. siapa yang mau jawab? Saya mau jawab. Aden apa? Aden siapa? boleh, Aden boleh. Aden. Kalau materinya sudah lama dibuat sama Aden. Oke. Cuman kalau untuk ngeteknya kemarin kita sempat ngetek beberapa lagu, ada sekitar 3 lagu. Oke. 3 lagu kita ngetek. Semuanya dibawain hari ini? Semua dibawain hari ini, pastinya. Sama ada 2 lagu baru. Yoi. Kurang lebih Sombong Bapak ya bandnya ya? Sebenarnya bukan sombong, biar tahu aja. Iya. Akhirnya saya bisa bilang ini, Pak. Akhirnya saya bisa bilang ini. tapi gini. Saya cuma tepuk tangan dari belakang. Oke, Yoi. Tapi satu gini, kan ini basicnya udah pernah bikin band atau enggak punya ada side band juga nih. Contoh kayak Satar, ada. Semuanya kali. Iya, kurang lebih semuanya punya side band masing-masing. Terus pernah di band yang lama.
seberapa seriusnya kalian atau seberapa percaya kalian dengan project ini? Tapi bandnya bukan yang ngeluarin Atma kan? Oh, bukan. Bukan. Atma beda. Atma enggak. Tenang. Atma tidak terhitung. Atma bandnya tidak terhitung. Iya. Oh iya, bukan ya. Jangan. Iya. Ah, biar jelas. Karena ini biar eksklusif, jelas. buka aja semua. Boleh kan? Iya kan? Iya. Biar tahu bandnya kenapa, Iya, Atmanya kenapa. Atma sebenarnya apa yang kamu cari di dunia Atma? Jualan kuliner tidak laku, ya gitu kan. Kita rubah konten eksklusif gibah. Iya, enggak apa-apa. Terus gimana? Seberapa percaya kalian dengan project ini? Ibaratnya kayak dulu bikin band, dari pertama kali bikin band punya kayak ibaratnya gue percaya band ini bisa besar. Gue percaya Tapi band ini kandas. bisa ini. Terus terkandas. Mungkin kalau satu orang ngikutin mungkin ada sekitar 5 sampai 10 project mungkin yang dari pertama kali main band sampai sekarang terwujud. Kenapa kalian percaya banget sama project ini? Begini sih sebenarnya kalau mau bilangin project apapun itu konteksnya sebenarnya kan kita pasti serius tuh. Mau side, mau main atau apapun itu kan pasti kita serius tuh. Tinggal gimana sih sebenarnya jalannya ini ya tinggal apalagi di masa pandemi gini kan aduh kayak event atau apapun kan agak sulit. Lebih ke susah. berharap ke gaji honor gitu ya. Benar. Jadi ya sudah gimana jalannya aja ya. Kalau serius ya pasti semua mau main side ataupun kayak gimana ya pasti serius aja sih. Kalau dari Mas Yoyong sendiri kan ibaratnya dulu pernah sampai punya band yang ibaratnya punya tiket yang gede. Kembali lagi Effort juga gede kemarin. Ya effortnya juga kan? gede sampai kayak ibaratnya bikin create something yang ibaratnya penuh tenaga dan juga penuh pemikiran yang sangat besar. Seberapa percaya Kak Anda dengan project ini? Kalau Ya. untuk Ini ini sih Oke. gimana ya? Karena semua teman-teman itu udah gimana ya? Iya. Udah dekat. Kenapa band dulu? Kenapa itu band dulu? Saya kenapa itu band dulu? Dulu sudah berfoto. Ini mancingnya kemana sih? Iya, ke dia aja kayaknya. Enggak lah bercanda. Iya karena serius kayak ibaratnya kayak dulu kita tahu sendiri misalnya kayak dan teman-teman semua sini lihat juga kayak ibaratnya seorang Adi Nias gitu kan. Muhammad Adi Nias BCA 7910. Tidak ibaratnya Yoyong ibaratnya dulu bikin project kan pasti niat apa segala macam kayak beli spare part dari bikin ini bikin itu terus relain jauh-jauh apa segala macam mau produksi juga total. Kenapa bisa ibaratnya ya terkandas lah atau apa? Apakah mungkin divisinya yang kurang atau apa? Gini kan main band itu bukan cuma untuk satu orang aja. Oke. Gitu. Jadi kita itu rame-rame itu ngegabungin satu kepala itu sangat susah. Oke. Jadi Setuju. kembali ke Setuju. konsisten dengan kemauan gitu. Biar kamu jago, biar kamu gimana mainnya kalau nggak konsisten percuma. Itu jadi ngegabungin itu susah. Susah. Jadi di Ilaika ini yang memang basicnya teman-teman yang lain pernah ngeband juga di band yang lain, pas gabungnya nggak terlalu susah. Atau susah. Jadi semua punya masalah Di band sebelumnya. Iya. Apalagi Bapak di samping sana udah sampai ke Jakarta. Kenapa pulang lagi? Udah ditipu, Udah ditipu. Bandnya banyak banget. Ya tiap band Iya. pasti ada dia. Iya dan ibaratnya semua yang kemarin yang udah keluarin kita hampir tahu semua kurang lebih ya. Jadi Benar. ya apalagi kurang maksudnya ibaratnya dengan konsisten itu atau misalnya ibaratnya dulu berarti jujur banget dong. Maksudnya ibaratnya percaya banget dengan project yang kemarin-kemarin. Kenapa bisa percaya juga project ini gitu loh. Kalau soal percaya dengan tidak percayanya kayaknya relatif. Ya tadi seperti dibilang Adin ya kita jalani semuanya kayaknya sama tetap tujuannya pasti satu pengen bikin bentuk apakah itu set project atau itu main project semuanya tujuannya satu kita mau bikin satu karya yang bisa didengar sama banyak orang pastinya soal di perjalanan terus kita ketemu jalan buntu itu semua pasti rasa lah bukan cuma main band saja mungkin Tunggu rasa iya, bagaimana nih? podcast Boleh. Ya. Jujur podcast ini juga untuk membongkar band kalian sekarang. Iya, ini dipilah-pilah dulu nih. Merasakan kebuntuan juga. ya pasti ada lah kita beberapa bulan terakhir juga ada rasa buntu lah Ilaika karena kenapa off air tiba-tiba jadwalnya kita yang sudah sempat kita sudah terschedule-kan Sama si Biru. sama si Biru. Oh iya. Tapi masih bisa jalan kan? Biru. Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Ayo biru merah hijau, ayo sini. Iya. Band podcast itu sebenarnya bisa. Bisa banget. Kita yang sudah dijadwalkan akhirnya harus berhenti karena pandemi. Terus beberapa bulan kita stop, akhirnya kita sedikit mandek lah. Kurang komunikasi, tapi akhirnya kita kembali ayo masuk recording yuk daripada waktunya kita terbuang sia-sia di 2020 ini.
soal kalau bilang di perjalanannya lagi nanti kita kenapa-kenapa, saya rasa kalau teman-teman ini saya percaya karena ada attitude di dalam. Udah venture ya satu sama lain ya. Oke. Satu nilai plus yang ada di Attitude. attitude-nya semua bagus. Iya, Gak cuma soal skill ya, gak cuma soal skill. Dewasa sekali. Paling tua. Sudah kebiasaan menjilat semuanya orang. Ya. Tapi terus dulu. Biasa pitching kalau gini. Tadi udah drummer, udah gitaris dua juga. Ya eksklusif lah. Iya. Gak ada yang bisa dapat podcast kayak eksklusif begini. dan eksplisit nih. Ya, kalau Eros Vokalis saya bisu, Pak. Iya. Tapi kalau Eros Coba. sejak kapan mulai diangkat begitu Eros? Ampun. Kamu dulu dari mana sebenarnya Eros? Kenapa baru muncul? Kenapa baru ada nih? Kalau begini, Pak. Kenapa Eros? Kamu sebenarnya kenapa bisa dari dulu? Kamu dari mana dari dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Kaku gimana nih? diangkat. Iya apa tapi lebih ditemukan gitu ya. Kayaknya lebih ke takdir Tuhan kayaknya. boleh. Jawaban yang gak bisa dicela. Berlari di balik gersangnya nafsu, tersadar bahwa semua hanya rotasi imaji, selalu terlihat menyenangkan hati, namun penuh dengan daya batas gerak.
Oke, jadi kalau ngomong-ngomong soal attitude atau enggak kesiapan buat bisa bikin band yang proper, terus bikin karya yang bagus juga, yang bisa dinikmatin sama banyak orang. Menurut seorang Sater, apa nih? Bicara masalah buat band ya. Kalau buat band itu apa ya? Kalau saya pribadi nih ini niatnya dulu. Niatnya dulu. Oke. Kalau beneran kita mau ngeband yang betul-betulan profesional, Oke. ayo bikin band. Kalau mau cuma buat band untuk main-main ya jangan. Tapi kalau bikin band buat nyari duit gimana tuh? Ya termaksud Ya. di dalam kalau pribadi itu ya itu tadi. Kalau bicara masalah profesional berarti menghasilkan uang kan? Benar. Iya kan? Benar, Ya, berarti ya kalau mau ngejar uang harus profesional. Karyanya harus Iya, bagus. karyanya harus bagus. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya profesional karya bagus, tapi nggak punya orang dalam, gimana nih? Nah, itu yang gue mau tanyain. Kalau menurut kalian itu dengan persepsi Gimana nih, seperti gimana itu nih? gimana? Masih possible sebenarnya. Possible. Masih possible. Namanya orang suka sih ya relatif sih ya sebenarnya. Benar. Pasti kalau masalah orang dalam itu dia akan bakalan datang sendiri sebenarnya. Iya. Asik ya. Oh, menjual nih anak. Si Ivan menjual nih, ngomong Yoi. terus nih. Nah, Yoi. datang sendiri Bapak itu. Biasanya kan gitu. Ayo, hukum alam kayak gitu. Karena kayak gini yang gue lihat adalah Asik aja. banyak orang yang sudah total untuk nge-create musik, single, mini album, sampai ke albumnya pun seperti itu. Tapi contoh ya kita gak usah juga ngomong jujur, kita ngomong untuk area Kendari. Kalau misalnya kita mau berbicara al genre pun, semua teman-teman sudah maksimal. Dengan persepsi maksimal masing-masing gitu kan. Tapi yang gua bingung adalah gua kan juga ngeband dulu waktu masih miskin kan sekarang podcast Sekarang bikin solo band. tapi mandek. Solo mandek ya karena player session. Iya lebih tapi kalian jangan podcast. Ya. Cukup podcast sambil dengar aja yang jaya ya. Karena biarkan kalian tetap main band lah. Iya, circle satu aja, Ya, gitu ya. itu. Karena kayak gini. Waktu gue masih bikin musik juga, gue ngeliat kayak gini. Ketika kita bikin musik sungguh-sungguh dengan berbagai macam genre dan juga niat yang benar-benar kayak gue bikin tulus, jujur, apalagi nih yang kita butuhkan. Banyak gitu kan. Siapa sebenarnya yang salah? Apakah musisinya yang salah? Mungkin gak ngikutin pasar atau pasarnya yang salah gitu loh. Karena Itu nggak sama musiknya. nggak nge sama musiknya, tapi kita bener-bener yang ya gue keluarin musik itu jujur gitu loh. Contoh kayak teman-teman genre alternatif, pop, Berarti lebih ke rock, idealis metal. gitu ya. Iya. Idealnya Tapi kayak sebenarnya kalau misalnya pandangan kalian dengan pasar yang ada di kota Kendari ini seperti sekarang itu gimana? Kayak gitu sih. Berarti pertama nih balik ke basicnya dulu. Nah, kalau kalau saya sih lihatnya kayak gimana ya? Jadi kayak persepsinya si musisi dulu itu. Iya, Mungkin iya. dia merasanya oke gue maksimal gitu. Oke. Ah, terus gue kayak gini. Oh, nggak kalah kok gue usahanya kayak gini. Iya. Sorry gue potong. Karena untuk di kota-kota besar yang di luar sana, contohnya ibu kota juga, Iya. mereka mau bikin musik apapun itu, dengan genre apapun itu, dengan Kreatif gitu ya. segila-gilanya mereka bikin musik, ya tetap ada pasarnya gitu loh. Iya sih, kalau kota besar mungkin karena banyaknya penduduk di sana dengan di sini kan berbeda ya kan. Jadi kan Oke. pandangan orang-orang kan berbeda. Tapi kalau saya sih pengen menyingkirkan itu dulu. Kalau saya pengennya kitanya dulu. Apakah kalau saya membandingkan saya misalnya sama si band di sana nih di kota nih kayak Iya. gini, gue gak kalah. Oh ternyata pas mata benar-benar terbuka, oh ternyata beda usahanya dia daripada gue gitu. Oke. Mereka ngeluarin Cuman kita nggak pernah tahu effortnya kayak gimana. kalau misalnya kita compare sama yang di luar gitu ya maksudnya. Jadi kayaknya Apakah benar-benar kita benar-benar Sesurvive meng-compare gitu? Apakah mereka mungkin kita sesurvive mereka kan mungkin kayak gitu maksudnya. Kita nggak tahu ya. Gini, kalau menurut saya sih kalau untuk masalah ini kita masalah orang dalam yang tadi kita Iya, benar. Sekarang itu main musik nggak terlalu susah kayak dulu. Setuju. Dalam artian Platformnya banyak. Iya betul. Banyak Iya banget. betul. Sekarang kita nggak dipersulit apa gitu. Sekarang mau bikin apa mau gini aja. Anda aja bikin podcast. Iya. Bikin iseng aja gini posting ini udah. Lama-kelamaan udah episode keberapa ini? 37. Awalnya dari Iya dari iseng-iseng. Iseng. itu sama main-main sekarang. Main-main sekarang nggak kayak dulu bilang harus ada marketnya, harus Oke. ada yang maksudnya
harus ada label dulu baru enak jalan ini nggak susah. Iya. Itu. Setuju. Kalau di compare dari Aden sama Yoyong, kita akan kembali ke satu fokus masalah support. Iya. Kita akan kembali ke masalah support lokal heroes-nya. Kenapa kita di Kendari itu susah berkembang? Karena orang kota kita sendiri, orang Kendari itu banyak yang lebih senang sama band luar daripada band Kendarinya sendiri. Nah, pertanyaannya itu denger tuh, tapi pertanyaannya itu kenapa gitu loh? Kenapa? Menurut pandangan kalian sendiri itu kenapa gitu loh? Sama kalau sekarang apakah kita kurang keren? Iya, apakah mungkin Musik kita kurang bagus gitu? kalau soal musik itu tadi seperti akan kembali ke masing-masing lagi. Yang ada yang suka pop, ada yang suka rock, ada yang suka alternatif, dan itu kita tidak bisa paksakan ke orang-orang. Oke. Yang kita butuhkan sih sebenarnya di lokal adalah eksistensinya kita sebagai seorang band, entah itu dari internal ataupun eksternal. Internalnya itu adalah dari kita sendiri. Iya. Bagaimana kita mau diingat sama orang kalau baru 1 tahun kita bentuk band ini kita udah bubar. Nah, bahkan nggak ada yang sampai 1 tahun gitu ya. Nggak sampai ke tujuan kita dong. Benar. Berarti. Eksternalnya adalah bagaimana kita dikasih panggung. Alhamdulillah di 2019 2020 terakhir ini support lokal band Kendari sudah mulai, cuman karena ada pandemi akhirnya kita nggak tertahan. Jadi saya juga kita sudah mulai naik. Mulai tumbuh gitu. Ada beberapa teman-teman band di Kendari sebutnya kayak Ticket for Famous, Nah. Seili. Mereka akhirnya punya pasar, Iya. Mereka akhirnya punya pasar karena mereka eksistensi internal dan eksternalnya adalah mereka selalu dapat panggung. Iya, gua ngusah ibaratnya ngomong seperti ini karena ngerasain juga apa yang teman-teman Ilaika rasain. Maksudnya ibaratnya kayak kenapa sih susah banget gitu loh untuk diterima, untuk menerima karena kayak gini. Orang di sana di kota kecil pun sampai ke kita gitu loh. Iya. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa gitu? kita nggak bisa kayak ibaratnya ayo dong terima kita dong. Ibaratnya kita juga ngelakuinnya total dengan tenaga, dengan ketulusan dan kejujuran bikin musik gitu loh. Dengan di sana mereka juga itu sampai ke kita. Kenapa kita tidak nggak sampai ke sana gitu loh? Kayaknya jadi sifat bawaan orang Kendari deh. Iya kan? Saya jujur nih. Iya. Karena Iya. kita orang Kendari kadang malu Iya. sama apa yang kita punya di kota Padahal kita itu sendiri. keren. Gengsi. Gengsi. Di kota kita apa sih kalian cari musik jazz? Ada kok teman-teman yang main jazz. Kalian cari musik pop, ada juga yang main musik. Cuman kalau di compare-nya sama yang luar katanya mungkin mereka lebih duluan terkenal gitu. Padahal musik yang dibawain mungkin hampir sama. Hampir sama gitu. Skill juga ibaratnya ya kita sama. Bisa banget lah. Iya kan? Kan cuman tambahan, Pak. Iya. Widih. Iya. Skill cuman tambahan. Iya, tambahan kalau menurut saya. Skill itu cuman tambahan. Tampang nomor 1 lah. Enggak. Bercanda. Enggak, yang nomor 1 apa? Cuan, bro. Itu lagi. Balik lagi sama hidupnya gitu. Karena gini, itu udah menjadi rahasia umum untuk kayak ibaratnya ketika lu mau cepet apapun itu mau ekspres gitu kan ya kita harus butuh duit gitu loh. Dengan mau bikin suatu karya ibaratnya kayak gini. Nggak usah mikirin jujur atau nggak jujur dulu deh. Yang penting lu punya modal lah gitu. Oke. Modal apa nih? Modal dalam finansial, biasanya modal finansial. Jadi ibaratnya lu kalau mau jujur nanti aja gitu loh. Jadi contoh kayak gini. Kayak sekarang mungkin ada teman-teman juga yang lihat perkembangan dari Isyana Sarasvati gitu kan. Album pertama, album kedua dia benar-benar iya komersil banget lah ibarat. Komersil banget. Semua orang suka. Orang pertama kali dengar pun langsung kayak easy listening gitu loh. Ini tapi ketika album ketiganya keluar di tahun akhir tahun lalu sampai tahun sekarang gitu kan, ya benar-benar idealis dia. Menurut kalian apakah benar? Kalau zaman dulu RK. Ya. Makanya kan. Yoi. Bagaimana kalian menanggapi itu? Kayak berarti sekarang ya tidak menutup kemungkinan lagi ketika lu mau ngeluarin idealis lu harus kayak kuatin pondasi dulu dengan cara finansial gitu loh. Ya. Ini yang spesial dari Ilaika. Iya. Jadi gini, kalau menurut saya masalahnya kita masalah ke sana kan. Iya. Masalah komersil, teknik marketingnya bagus. Oke. Maksudnya marketing gini. Jadi dia kan orangnya memang idealis musik yang memang udah berat banget. Setuju. Dan untuk diterima ke banyak orang. Betul. Iya. Jadi gini, dia mencoba untuk misalnya begini, mencari pasar yang ada sekarang. Meng-create dulu. Ya, bikin dulu. Setelah bikin pasar dulu, cuannya udah dapat, terserah gue mau bikin apa. Pasti diterima. Jadi berarti dia gitu. Jaringan ya bikin jaring besar-besar dulu, nangkap ikan, nanti ada ikan itu terserah mau dikasih makan apa ikannya. Betul. Yang mana yang mau diambil? Kan dia gini,
awalnya dia memang sudah hambur tuh. Oke. Mah gini terserang lo mau yang mana yang nerima. Pas sekarang terserah gue. Iya. Nama gue kan sudah ada. Iya benar-benar. Iya Udah benar-benar. gede, udah gede banget. Nah, satu yang spesial dari Ilaika, asik sekali. Kita tidak punya apa-apa. Satu. Satu yang kita punya dari Ilaika, kita tidak punya apa-apa. Tak tergantung. Ya. Bos, kerja bos. Heran ngorok. Iya. Biar lebih nih ya. Betul serius. Jadi ada satu yang spesial dari Ilaika di albumnya kita, di playlist albumnya kita yang insya Allah akan keluar secepatnya. Ya, amin. Amin banget. Membagi dua di dalam album itu ada yang betul-betul idealis dan ada yang kita kasih Market. komersil. Langsung dikasih 2. Yes, makanya nonton sampai habis. Ngeri. Jadi jatuhnya buy one get two ya. Jatuhnya buy one get two. Nanti pakai kita main di iklannya. belakang. Pakai iklan sekarang PSD bro. Siap. Bos. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya Siap ya? siap. Tapi kalau misalnya ini misalkan kita rilisnya November nih nanti. Kalau ada yang mau masuk jadi sponsor bisa nggak? Kita sebenarnya nggak mau sebenarnya. Kita nggak mau ya. Gimana dong? Kita nggak mau sebenarnya. Tapi kalau paksa ya ikutlah. Silakan. Kita nggak maksa, cuma minta. Iya. Kita nggak sombong, congkak gitu loh. Siapa tuh si kuning mau ya? Nah, ya. Si kuning. Oh, boleh si kuning, tapi kuning agak susah. Biru merah aja compare-comparean lah. Lebih jelas ya. Lebih jelas. Asal jangan budget area aja lah. Waduh, WHO ya mau. parah. Bos, Parah. Parah. Ivan parah nih. Bosku sayang. Enggak, tapi dijawab dulu nih. Kalau Apa? misalnya nih ada yang mau masuk jadi sponsor Ilaika, gimana? Sponsor apa dulu nih? Kayaknya kalau kita mau betul-betul sponsor kita open sih. Oke. Ya, tanda kutip dia jangan sampai mengganggu apa yang ada dalam kepala kita, isi kepala kita. Oke, jadi memang pure memang sponsor support. Ya, lebih tepatnya kalau support sih asiknya. Jadi kalau mau support siapapun kita buka lebar-lebar support siapapun itu. Tapi kalau ya paling dari kita jangan sampai mengganggu isi kepala dan idenya kita membuat karya. Oke, support. Nah, Kan lebih ke dalam banget. Iya. Toh. Jadi ibaratnya kayak sekarang orang semua ngomong bikin support kah kalian itu nggak support kita atau kayak kita tuh nggak disupport sama kalian ada gitu juga kan gue udah support nih, udah dengerin. Iya karena udah konotasi sharing, support gitu. sebenarnya agak ambigu gitu loh. Nah, Sekarang kayak coba gini. kita kasih satar lagi nih. Iya. Serius Contoh kayak banget gini. anaknya. Contoh kayak gini. Seperti yang kayak Kapop sering bilang juga gitu kan. Sebenarnya kalian itu maksudnya konotasi dalam artian support itu seperti apa? Kan contoh kayak gini. Support. Kita udah bantu di sosial kita masing-masing. Benar. Kita udah sharing. Panggung kita udah kasih juga gitu loh. Platform apapun itu kita sudah kasih juga. Mau offline, online, off air juga iya. Terus support apa yang kalian tidak maksudkan? Karena masih banyak orang di luar sana atau band-band yang lain mungkin Ngakunya yang kurang support. kita tuh nggak gitu. disupport sama teman-teman ini. Kita nggak disupport sama komunitas-komunitas ini ya. Siapa Pak? Support apa? Siapa? Ya siapa aja lah dalam tanah inilah. Saya contohnya kalau telah saya. Iya. Bapak kan tidak support saya. Iya. Akhirnya saya minta support sama band-band mahal. Habis uang saya Pak. Maco Cuca itu mahal sekali. Aduh. Saya mau panggil Atma juga. Aduh. Ya nggak punya 7 naga dia masalahnya. Cuma Pak Firman aja yang punya 7 naga seperti itu. Iya karena kayak gini. Gue notice banget sama kata-kata kamu karena ibaratnya kalian itu sebenarnya yang kalian bertengkarkan setiap tahun, setiap ada event terus discuss gitu kan. Support. Sebenarnya support dalam artian kalian itu apa sebenarnya? Iya kan? Sosial media sudah, offline sudah, panggung yang bener-bener panggung itu makanan kalian sudah. Apalagi yang kalian bilang kayak nggak disupport? Coba deh gitu. Oke, saya lebih kemarah ya. Sikat. Iya. Soalnya dia nggak jalan. Tidak laku bos. Jalan. Saya, iya egosentrik nggak laku. Saya sudah keluarkan uang banyak. Elifas jahat. Dari pertanyaan itu muncul pertanyaan di kepala saya. Iya. Pertanyaannya simpel sih, siapa yang mengaku kayak begitu? Saya pribadi taruhlah kayak Om Pop. Iya. Kurang betul sih, kurang apa lagi? Iya. Berarti secara pribadi Satar udah merasa disupport? Iyalah. Siapa yang bilang saya tidak disupport? Oke. Nah lo. Iya. Iya. Pak, itu yang siapa? Jadi Makanya gini, saya tanya. itulah jeleknya kita di Kendari. Nah, iya balik lagi. Iya. Ini harus dilurusin. Saya suka yang kayak gini. Saya suka yang seperti Gak ini. bener Saya nih. suka. Vibes saya emang kayak gini. Biar jujur nih anak-anak nih ya. Tolong Aduh. orang tua. Aduh orang tua nih belum nih ya.
Ya, itulah. Itu yang gak disupport. Ya, itu yang tidak disupport kayak gitu-gitu tuh. Jadi gini. Jadi kita kembali ke persoalan tadi tuh. Iya. Jadi kalau masalah support dan tidak support itu kendarinya itu kita agak yang susah. Oke. Karena Oke. kita masih terapkan pikiran-pikiran lama. Kubu sini, kubu sini, kubu sini, kubu sini. Kubu sini didorong, kubu sini Terburu. Ya, benar. Masalah dibilangin, gitu. oh nggak disupport nih. Iya. Benar. Kita ada event gini, contoh ada satu event, contoh gini, event satu, Ah. pasti orang bilang, band ini terus yang main. Ah ya. Paling Cuma kayak di ini rolling lagi saya gitu kan. jam mainnya jam pertama, 2, 3 gitu. Sampai sedetail itu ya. Iya, benar. Ini terus yang main. Sampai maksudnya begini, band ini terus yang main. Tapi dia tidak sadar dirinya. Kamu itu di mana di saat orang maksudnya begini, berkarya tapi gimana ya? Realistis sih gitu-gitu untuk menyikapi keadaan. Ya. Nongkronganmu di mana begitu ya? Nongkrongan di mana? Nongkrongan ya. Itu yang tadi kembali dari awal. Di studio Kak saya nongkrong bikin lagu. Iya, ya siapa Ya, yang coba tahu ya, lu itu gitu kan. Kan biasa kayak jawaban kayak Iya. gitu kan. Saya nge-produce gitu. Itu kayak gimana tuh? Tapi kalau gini, memang kamu di studio main, Oke. bikin lagu. Heeh. Tapi kalau kamu nggak bergaul di luar, pasarmu di mana, bro? Iya kan? Iya kan? Iya. Iya, lingkup kendari kita bicara Mulai gak usah kebaca jauh-jauh, kan? gak usah Arahnya jauh. kebaca nih. Gimana? Lu tinggal di kamar bikin lagu sampai Iya, nggak mau Iya. nggak Terus gimana? nggak mau terbuka sama orang di luar. Karya saya ini gue banget nih. Iya, iya. Kadang Gitu. Kemana? Gitu. kadang kalau kita ngomong, oh saya punya karya, tapi kita nggak bisa pungkiri bagaimana caranya kita beradaptasi sama Lingkungan. lingkungan kita. Berarti karya iya, link iya begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada kata orang dalam, misalnya oh Ilaika karena orang dalam, Ilaika Iya. karena Tongkrongannya orang-orang yang ini saya rasa gitu-gitu. kayaknya bukan itu sih, bukan soal itu sih. Jadi kalian kalau memang mau tampil, mau terlihat di support, ya ayolah kita gabung bareng-bareng. Kita Iya. kan siklusnya kita itu bukan monoton sih, siklus. Jadi siklusnya kita itu di dunia. Beda Pak, beda. kita ada di dunia entertain. Ya. Kita punya karya, bagaimana caranya orang banyak bisa dengar. Terus Biar kalau di deliverynya gampang. Iya, cuman karyanya kita itu cuman ada di circle yang kita itu aja yang dengar, gimana Iya. ceritanya? Jadi satu fun fact kayak ibaratnya kayak gini. Ketika gua ngelihat kayak ketika ada orang yang kayak ibaratnya berkuar-kuar, si dia yang main terus tiap ada event. Iya. Atau si dia ini yang ketika ada gigs dia mereka doang yang dipanggil Sampai gitu dia kan. ngapal lagu mereka. Karena Gitu. kalau kita sorry ya, kalau misalnya kayak ada kalian yang di luar sana yang kayak seperti ini, kayak ibaratnya kayak contoh. Ketika kita berbicara bermain musik, kita berbicara dunia entertain. Setuju. Sekarang kayak gini. Siapa yang di dunia entertain yang nggak ngelakuin ini? Yang pertama dia itu memperbanyak linknya. Setuju. Kalau bergaul itu di sana sini. Dari segi outfit pun dia itu eye-catching. Iya, dan juga good looking. Sekarang kayak gini. Ketika lu nggak good looking, ibaratnya lu keluar bergaul kayak ibaratnya ya ini gue. Tapi salah. Kalau misalnya lu ibaratnya udah jalan entertain, ya harus ikutin. Kecuali lu mau bikin bidang baru gitu loh. Entertain bagian humble gitu loh. Ya, merendah gitu ya. Iya, iya. Lu bisa tunjukin ini asli gue. Nah, wah, ya itu dia. Halo, bosku ini di sana ya, di sana ya. Makin berat lagi dia ini berpikir untuk sponsor. Iya, kayaknya Kayak gitu. budgeting bulan depan dinaikin bosku Ya. ya. Tapi tunggu dulu. Pak bisa pulang saja Pak. Kayak gitu. Kayak tidak kerja Pak ya. Tapi ngomong-ngomong soal saya mau tanya Eros nih biar nggak ngantuk nih ya. Ros, kalau misalnya menurut lu untuk berkarya itu kita serius lagi ya. Berarti kayak kalau misalnya kayak berkarya itu menurut Eros itu nanggepinnya seperti apa sebenarnya? Kayak beratnya ya jujur, semua orang jujur gitu loh. Tapi kalau dari Eros sendiri kayak gimana? Seharusnya. Ya, gak usah pakai bismillah lagi, bos. Tadi udah pertama. Eros tuh sama Satar itu tipe pemikir gitu. Iya, Kadang mereka saking ini. pemikirnya nggak pernah keluar rumah. Tapi tetap entertain kan? Iya, tetap entertain. iya, bener. Iyalah, Satar iya. Tetap hitam. Iya. Oh, waduh. Itu gak apa-apa, itu gak apa-apa. Itu udah bawaan dari lahir, Iya, bawaan dari bener. oro kan. Disyukurin, disyukurin. Yang penting good looking. Konsisten. Oh iya, oh iya, benar saya suka kawan. Dia sebenarnya nggak mau merubah kulit karena dia konsisten ya, nggak mau kita orang kan? Sebenarnya kalau jujur itu sebenarnya masuk dalam salah satu item attitude. Kalau jujur. Jadi itu sudah tidak bisa kita lepas. Karena itu sudah masuk juga sifat alamiah dari kita. Oke. Cuma kalau sebenarnya kalau diperlukan juga tentang hal-hal yang liar. Seperti hal-hal yang lebih nakal misalkan. Sebenarnya
Bisa. Tergantung dari kesepakatan juga kita bersama. Iya, kalau nakal sekalian Iya. gitu. Tapi kalau misalkan kita punya pemikiran yang lain tidak sepakat, ya udah jangan. Iya. Bapak selain bikin ngantuk sendiri, bikin ngantuk kita juga ya. Mbak jago loh Bapak ini. Bapak selain bisa bikin ngantuk diri sendiri, bisa mempengaruhi orang untuk ngantuk juga. Jangan terlalu tegang lah depan kamera. Podcast bos, podcast. Kayak gitu. Tanya dulu deh biar gak ngantuk nih ya. Waktu Pak. Oh, iya udah deh. Enakan nih, Iya. enakan ya. Dikit lagi gemes-gemesnya nih. Atma bilang gimana mau gak enak kalau sambil gibah. Oh iya. Ya itulah enaknya podcast kita nggak ngerasa kan kayak gini record Ini udah kan kalau lama. udah ngomong soal karya ya kan ini kita naik satu level lah, bukan lokal lagi. Ini nasional nih. Menurut tanggapan kalian berlima sebagai satu kesatuan band gitu ya. Kenapa Indonesia nggak kayak musisi luar yang bisa kuasain market dunia nih dengan bahasa Indonesia? Iya. Ya, ini kan jadi kayak itu PR Iya, PR. kita semua sih sebenarnya Iya. ya. Karena orang mungkin yang Amerika pasti belajar contoh Korea. Iya. Kita juga belajar bela-belain Korea. Iya. Korea belum tentu bisa belajar bahasa Indonesia ataupun ya Inggris ya oke lah, tapi untuk jadi ngikutin budaya mereka. Kita sekarang budaya iya, ya kan bahasa iya, makanan juga iya gitu. Iya kan? Terus tanggapan kalian gimana? For your information. Iya. Aan gak nonton K-pop gitu. FYI. FYI ya. Jadi sebenarnya sekarang Indonesia sudah sementara dilirik. Oke. Sudah sementara pelan-pelan. Jadi Indonesia tuh sekarang masih terlihat musik dangdutnya cuy. Oh gitu ya. Oh Bapak kerja di Blueprint. Kayaknya Bapak kerja di Blueprint sekarang. bakal ya, Pak? hilang sih sebenarnya ya. Kita mengamati juga. Iya benar. Iya. Tapi walaupun itu nggak bakal hilang dan nggak bakal tergerus masa gitu. Iya. Dari Indonesia gitu. Indonesia seperti kayak di Korea K-pop yang joget-joget. Ya mungkin sebagian orang di sana di Korea banyak band. Nah, Band, genrenya juga banyak gitu. genrenya banyak, ada anak metal, anak punk. Tapi yang lebih terkenal kan pasti si K-popnya. Iya. Joget-jogetan itu. Iya. Iya. Karena emang itu yang jadi mungkin jadi ciri khasnya mereka. Nah kita di Indonesia sekarang yang dilihat itu masih kayak begitu. Oh Indonesia itu Dangdut. dengan dangdut, musik ciri khasnya. Oke. Jadi Korea pun juga sebenarnya sudah dengar musik dangdut juga. Bahkan mereka udah banyak yang cover lagu Indonesia sudah Oke. mulai banyak di YouTube. Oke. Terus kalau untuk genre lain metal, hardcore, saya rasa semua musik Proses gitu. nggak akan bakal menguasai dunia. Oke deh. Oke. Semua masing-masing dengan ya mungkin sebagian kita tahu Coldplay, tapi sebagian orang lain Nggak tahu juga Iya, gitu ya. Nah, terakhir nih buat teman-teman dari Ileka kan ibaratnya kalau gue pribadi dan mungkin Alon juga ngelihat Ileka ini full of energi ketika untuk di band Ileka sendiri kan betul-betul kayak main-band ya nggak semena-mena main band, main alat musik, tapi butuh-butuh energi yang dari dalam diri gitu dikeluarin dan benar-benar kayak fokus. Apalagi dengan genre seperti yang Ilaika mainkan, mungkin teman-teman sudah pernah dengar Ilaika, musik dari Ilaika atau nonton Ilaika, ya benar-benar energi dari dalam diri gitu yang dikeluarin gitu kan, karena benar-benar apa ya, ibaratnya kayak energi-energi. Walaupun Ivan gak bener-bener pintar tapi dia ngerti musik Ilaika. Iya, iyalah. Jadi kayak nonton contoh kalau yang lokal-lokal ya inilah Bara Suara, RK tapi digabungin di sini iya. gitu. Kalau mancanegara kalau nonton Ilaika dengernya Kasih paluan. iya. Bener-bener gak pintar. Iya, walaupun gak pintar, bukan bodoh ya. Enggak lah, saya penyiar kok. Iya. Enggak. Deh, harapan nih, harapan. Ya itu ya cuan. Ya, bener. Bodoh amat. Jaya. Ya, terima kasih podcast. Saya udah bisa bayar cicilan. Terakhir nih harapan dari teman-teman Ilaika untuk Ilaika sendiri seperti apa? Mulai dari Satar nih, boleh? Dikit-dikit aja. Gue nambah satu pertanyaan dong. Apa? Nih. Bentar. Oh ya udah, oke. Harapan ya untuk Ilaika. Pokoknya kita tetap di rumah aja. Sesuai namanya. Jangan keluar-keluar. Kita main terus di situ. Kita struggle lah di sini. Itu doang sih. Oke deh. Dari Aden? Aden gimana Din? Apa tadi? Harapan. Harapan. Harapan apa tujuan deh? Iya, Tujuan harapan deh. buat apa nih? Maksudnya Ya harapan buat kita, ya harapan Harapan mungkin gua sama lu ceweknya satu aja gitu dah. gitu ya.
Harapan saya ke Bapak bisa. Kalau harapan saya ke Bapak mungkin bisa tanya ke saya, bisa tidak menelpon kalau lagi rame-rame Iya, begini. ini kita udah jauh ternyata masih ada Ini jaringan. namanya buat me telepon. time bro, me time Terus susu dia ya kan? tadi sempat video call lagi. Oh ya terus. Ayo cepet tenaga. Saran lagi harapan. Saran. Apa Harapan kotak? ya, apa yang saya harapkan terjadi itu aja. Oh ya oke. Dari Eros sendiri dari Eros. sangat. Dari Eros sangat knowledge band ini. mencerminkan ya, sangat mencerminkan gitu. Iya. Ampun dah gue, ampun. Oh iya. Jangan ngantuk. Bapak ngajak ngantuk bareng-bareng, Pak. Harapan saya mungkin kepada Ilaika tetap konsisten saja. Oh, Kayak kulit saya. Oh iya. Saya sebenarnya tidak mau rasis Pak, tapi Bapak sendiri yang ngomong ya. Lucu. Bapak kenapa tidak jadi stand up comedian Ya, Pak? gue tahu tuh. Ayo, Bapak Aan sama Yoyeng gimana? Sebagai yang paling muda lah. Yang paling tua Paling muda, yang paling muda. Yoyeng dulu, Pak. Oh ya oke. Oh, iya, bener. Santai tua. Pas ada Bangga, ini di bangga luar. banget. Gimana sih, Bos? Jadi kalau harapan buat Ilaika, walaupun kalian kemana, tetaplah pulang di rumah. Yoi. Sedap. Pulang rumah. Jadi walaupun dia gini-gini, selamat, jadi gitu. logikanya begini, walaupun kamu main sana, Iya. main sana, tetaplah kembali ke Rumah. ingat di Di rumah. Meskipun baliau di Baruga, tak pulang ke studio, oke? Asli halus. Asli. Oke deh. Nah, terus yang terakhir nih, pulang di rumah. Yoi. Pulang di rumah lah, karena rumah itu adalah istana buat kita semua. Iya, Saat di rumah nggak betah keluar lagi di mana, Bro? Ayo, tidur nggak tahu di mana. Ayo, terakhir. Oh, ini yang paling sering Saya jadi sedih. yang paling sering pulang ke rumah nih. Iya, yang paling sering pulang ke rumah, ayo. Paling sering pulang ke rumah ini. Ini bukan untuk dicontoh. Mana sih kameranya? Dua nih. Saya yang paling tua. Saya yang menutup. Harapannya buat Ilaika, ya tadi Yoyong bilang biar main kemana jauh tetap pulang ke rumah. Hampir sama. Saya harap teman-teman selalu kita kompak, masih di satu tujuan. Harapan besar ya. Harapan besar. Masih di satu visi dan misinya, kita mau bikin rumahnya kita ini seperti apa. Iya. Oke deh. Jangan nangis, Pak. Saya sedih, Pak. Soalnya saya kalau kayak gini. Oh iya. Ya makanya pulang di rumah tapi 4-5 hari lah. Iya. Oke, gue terakhir nih. Misalnya nih, mending mana Ilaika jadi band buat manggung di acara apa politik, Iya. atau lagunya dijadiin backsound TikTok? Pilih mana? Di mana? Ayo. Ada yang nama nih, pilihan, dua pilihan ya. Coba. Backsound. Satu orang satu. Saya nih backsound TikTok. Nah, coba bayangkan. Asumsi kosong. Oh iya, boleh. Ya. Bisa. Ayo. Dia sebenarnya. Ayo, satar. Salah pertanyaan. Ayo, dua pilihan tar. Ketika dihadapin dua pilihan itu apa tar? Acara politik apa backsound TikTok gitu. Karena saya orangnya idealis sekali. Iya. Saya tidak memilih. Apaan, Bos? Politik kayaknya. Oh, oke, politik. Oh, iya, benar. Kampanye ya. Eros. Politik pokoknya. Politik kan bisa nipu. Politik bisa nipu. Iya benar. Nipu. Eros. Kayaknya kalau di politik supportnya besar. Betul. Iya, jadi jingle. Oke. Jingle lumayan Dari tuh. yang sendiri apa aja? Aduh, apa? Iya, kan musim politik masih jauh gitu ya. Kita nggak nyari. Agak jauh udah tahun depan, Bos. Ayo. Kalau yang sendiri apa nih? Dua pilihan itu dihadapin. Apa nih? Antara politik dengan TikTok. Iya, politik TikTok. Kalau saya kembali ke cuannya sih. Oke, politik berarti. Tapi TikTok kalau TikTok lucu juga sebenarnya. Saya pertanyaannya adalah berapa yang akan kita dapat pembayaran ketika lagu kami ada di TikTok? Oke, berarti pertanyaan lagi ke aplikasi ya. Oke lah. Oke, udah itu aja jawabannya. Susah banget. Itulah jawaban dari Ilaika. Ya bisa kita lihat kayaknya akan cepat bubar karena pilihannya berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengar podcast mendengar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Juga semuanya. Bye. Tarik sis.